Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua tanda tangani 8 poin komitmen. KPU Papua gelar deklarasi kampanye damai. Selamat malam pemirsa, iNews Papua kembali hadir. Selain kedua informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi iNews Papua. Bersama saya Mariolyn Sawaki, inilah informasi selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama. Badan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Papua menggelar deklarasi pengawasan pemilihan kepala daerah Papua yang dilaksanakan di lapangan Karang PTC Entrop, Kota Jayapura pada Selasa 24 September 2024. Dalam deklarasi Pilkada Damai 2024 yang dihadiri dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua, Ben-Hur Tomimano, Yeremias Bisai, dan Matius Derek Fakiri Aryoko Rumaropen, deklarasi tersebut, kedua pasangan calon menandatangani komitmen bersama yang berisi 8 poin. Salah satu poin mengatakan bahwa siap terpilih dan tidak terpilih dalam pemilihan gubernur Provinsi Papua tahun 2024 dan tetap menghormati pilihan rakyat Papua. Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin mengatakan, melalui deklarasi ini pihaknya telah mendapatkan komitmen yang tidak hanya dari pasangan calon, namun juga dari Forkompimda dan masyarakat Papua untuk bersama-sama melaksanakan pilkada yang damai. Kami paling tidak sudah mendapatkan komitmen tidak hanya dari pasangan calon, baik pasangan calon nomor 1 dan juga nomor 2, tetapi juga dukungan dari Forkopimda dan juga masyarakat Papua untuk bersama-sama melaksanakan pelaksanaan pilkada dalam suasana yang damai, tapi juga tentu tidak melanggar atau tidak keluar dari rel peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang paling penting. Hardin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama mengawal dan mengawasi proses pilkada agar terwujud pilkada damai tanpa kecurangan dan tanpa kekerasan. Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Papua, Amando Situmorang, menghimbau kepada para kontestan dan tim pemenang agar benar-benar mentaati dan menghormati setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kampanye ini terus akan memberikan himbauan kepada masyarakat, ya, terutama kepada tim pemenangan. Pada saat berkampanye itu tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang, ASN maupun TNI Polri, melalui surat pencegahan maupun tentunya melakukan pencegahan langsung. Pada saat masuk berkampanye, kemudian didapati ada ASN yang ada namanya didapati memberikan dukungan yang mengekspresikan dirinya membantu salah satu masuk, maka kita akan. Amandus juga mengingatkan kepada para tim kampanye agar tidak melibatkan aparatur sipil negara atau ASN TNI Polri, sembari menegaskan akan melakukan tindakan tegas jika kedapatan melanggar aturan tersebut. Dari Kota Jayapura, Darul Mutakin, iNews Jayapura melaporkan. Memasuki tahapan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menggelar deklarasi kampanye damai. Tahapan pemilihan kepala daerah telah memasuki masa kampanye yang berlangsung selama 60 hari mulai dari 25 September sampai 23 November. Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua akan beradu gagasan menyampaikan visi misi kepada 750.848 pemilih yang tersebar di 9 kabupaten, 1 kota, 109 distrik, dan 993 kampung kelurahan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Papua, Stef Dumbon, dalam sambutannya pada acara deklarasi kampanye damai gubernur dan wakil gubernur Papua mengatakan bahwa KPU memberikan ruang seluas-luasnya kepada dua pasangan calon tersebut untuk menyampaikan programnya saat kampanye. Stef mengingatkan kepada kedua paslon terkait materi kampanye yang akan disampaikan kepada para pemilih tidak menyinggung soal suku, agama, ras, antar golongan, atau SARA. Selain itu, materi kampanye pasangan calon wajib membuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten kota. Kita harapkan untuk Bapak Ibu tim pemenangan ataupun pasangan calon ini dalam berkampanye, materi yang disampaikan hanya berkaitan dengan itu.
dilarang sama sekali untuk menyinggung soal hal-hal lain di luar dari materi kampanye yang disampaikan kepada KPU pada saat pendaftaran calon. Dengan demikian, maka kita berharap sampai dengan tanggal 27 November nanti itu pada saat Steph juga tekankan agar selama masa kampanye, masyarakat umum maupun masa kedua pasangan calon menjaga kedamaian dan menghindari terjadinya konflik selama berkampanye. Sehingga kita bersama mendapatkan pemimpin yang amanah selama 5 tahun ke depan. Freddy Nuboba, News Jayapura melaporkan. Ketua DPW Perindo Papua Selatan Hendrikus Mahuse yang juga merupakan calon Bupati Kabupaten Merauke bersama pasangannya Wakil Bupati Haji Ridwan mendatangi kantor KPU menggunakan kemeja putih dan jeans biru untuk melakukan penarikan nomor urut peserta pemilu 2024. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Hendrikus Mahuse Haji Ridwan yang diusung Partai Perindo, PKB dan PSI optimis dapat memenangkan Pilkada Merauke 2024 sesuai dengan angka yang didapati nomor urut 3 yang merupakan tanda kemenangan bagi pasangan Mari, yaitu diambil, dibuka, dan dicoblos. Nomor 3 yang didapat adalah nomor terbaik dan merupakan pemberian Tuhan yang patut disyukuri. Dengan mendapatkan nomor urut 3, pasangan Mari yakin dan percaya akan kemenangan dan membangun Merauke lebih baik dari sekarang untuk mensejahterakan masyarakat di 22 distrik, 179 kampung, 11 kelurahan. Pasangan Mari nomor 3 ini sudah jelas bahwa tanda-tanda kemenangan pasti sudah ada. Yang pertama diambil, ya toh, dibuka langsung dicoblos, jelas nomor 3-nya, tidak ada yang lain. Sehingga kami percaya dengan kita mengambil nomor 3 tadi, kami yakin dan percaya bahwa itu adalah Tuhan yang memberikan, Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan buat kita yang terbaik untuk bagaimana membangun Merauke. Dengan tagline kita adalah kita. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun menyebutkan Pilkada Kabupaten Merauke 2024 diikuti 4 pasangan calon, diantaranya nomor urut 1 pasangan Guntur Hoiwoitun Prayogo diusung Partai PDI Perjuangan, P3 dan PAN. Nomor urut 2 pasangan Christian David Tarigan Gepse Haji Kusmanto diusung Partai PKS, Golkar, dan Gerindra. Nomor urut 3 pasangan Hendrikus Mahuse Haji Ridwan diusung Partai Perindo, PKB, PSI, dan PBB. Dan peserta nomor urut 4 Yosep Bladip Gepse Fauzun Nihaya didukung Partai Nasdem, Demokrat, dan Gelora. Calon yang maju berkontestasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke. Dan selanjutnya kami akan melaksanakan kegiatan deklarasi kampanye damai yang akan dilaksanakan besok pada tanggal 24 September 2024 sebelum masa dimulainya kampanye, karena masa kampanye akan dimulai tanggal 25 September sampai dengan 23 November. Diharapkan keempat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke agar dapat menciptakan pilkada damai dan aman. Jangan saling menghujat, berkompetisilah melalui ide dan gagasan sesuai dengan visi misi untuk kesejahteraan masyarakat Merauke. Dari Merauke, Papua Selatan, Syaril Mindip, kontributor iNews melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami sajikan, tetaplah bersama kami. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini.
Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. KPU Kabupaten Mambramo-Raya menggelar pengundian dan penetapan nomor urut bagi 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kasnaweja. Setelah sehari sebelumnya menetapkan 4 bakal pasangan calon menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang siap berlaga pada pemilihan serentak calon kepala daerah pada 27 November mendatang. Kembali lagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mambramo-Raya menggelar pengundian nomor urut bagi 4 pasangan calon melalui panggung terbuka di halaman kantor KPU Kabupaten Mambramo-Raya pada Senin 23 September 2024. Hadir pada acara pengundian tersebut yakni pasangan Asbri, pasangan Madi, pasangan Roket, dan juga pasangan Ema. Selain 4 pasangan tersebut, hadir juga secara langsung Kapolres Mambramo-Raya, perwira penghubung, ketua dan komisioner Bawaslu, serta LO Paslon, dan juga simpatisan masyarakat yang mengikuti di luar halaman kantor KPU. Proses pengundian ini sebelumnya diawali dengan doa dan dibuka secara resmi oleh Ketua KPU, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib oleh Kordif Teknis Penyelenggara. Dalam keterangannya, Ketua KPU Mambramo-Raya mengucap syukur dan memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya acara pengundian dengan baik. Selain itu, ia juga menyampaikan sehari sebelumnya melalui pleno tertutup pihaknya telah menetapkan 4 pasangan calon yang siap berlaga pada pemilihan serentak nantinya. Ia juga berharap setelah pengundian dan penetapan nomor urut, pasangan calon ini selanjutnya ikut pilkada serentak akan memasuki tahap kampanye. Sehingga ia sangat berharap kepada masing-masing pasangan calon dapat memperhatikan rambu-rambu dan sonasi dalam pelaksanaan kampanye yang ditetapkan melalui PKPU 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan kepala daerah serentak. Pengundian urut dan penetapan pasangan calon. Puji Tuhan, hari ini kami sudah laksanakan, sudah selesai. Terus yang berikut di PKPU 8 sendiri itu menyebutkan bahwa mulai pelaksanaan tahapan kampanye itu 3 hari setelah penetapan calon. Untuk diketahui, nomor urut 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang ditetapkan setelah pengundian yaitu nomor urut 1 pasangan Roket, Robi Rumansara Kevin Totou, nomor urut 2 pasangan Madi Matius Puyeri Dias Enumbi, pasangan nomor urut 3 Eva Evermodumi Mada Emrotakerei, serta nomor urut 4 pasangan Asbri Alfonsesa Yakobus Britai. Dari Mambramo Tengah, dari Mambramo-Raya, Sior Swesai, kontributor iNews melaporkan. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Teluk Bintuni untuk periode 2024-2029, Yohanes Manibui dan Joko Linggara mengatakan sangat bersyukur mendapatkan nomor urut 1 dalam pengundian penetapan nomor urut pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada serentak 2024.
Calon Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Yohanes Manibui menyampaikan bahwa nomor angka 1 dianggap sebagai simbol kemenangan bagi paslon yang diusung 11 partai pendukung, di mana Partai Perindo merupakan salah satu pengusung dengan perolehan suara sebesar 5.516 suara sah atau total 3 kursi DPRD hasil Pileg 2024. Yohanes Manibui, calon bupati dari paslon Yojoin yang diusung Partai Perindo, saat dimintai tanggapannya menuturkan bahwasannya sangat bersyukur dia bersama pasangan calon bisa mendapatkan nomor urut 1 di kesempatan itu. Yohanes Manibui beranggapan angka 1 merupakan angka yang penuh makna positif dan luas pada kehidupan sehari-hari, yang diharapkan dapat mendorong serta menyemangati kita untuk menjadi hebat dan kuat. Satu hati, satu tujuan, satu komando, menangkan paslon Yojoin dalam Pilkada Teluk Bintuni. Saya dengan mendapatkan nomor 1, maka kita Yojoin menang 1 putaran. Sebelumnya sudah memang ada punya firasat mendapat nomor 1, Pak, atau bagaimana, Pak? Ya, yang jelas menurut kita pasti semua orang menginginkan pasti ada nomor 1 ya. Harapannya, Pak, dengan nomor 1 ini bagaimana? Saya berharap kepada semua masyarakat Yojoin terus dalam keadaan yang sehat, terus ingat tanggal 27 November. Sementara itu, Sekretaris DPD Perindo Teluk Bintuni Muli Sampe mengatakan sangat bersyukur dengan semua tahapan yang telah diikuti dengan baik oleh pihaknya. Sekretaris Partai Perindo, Partai Pengusung Yojoin, pada hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena semua proses pencabutan nomor urut telah selesai dan syukur puji Tuhan kita mendapatkan nomor urut 1 yang saya yakin bahwa ini adalah nomor keberuntungan. Kami yakin Yojoin 1 putaran. Kami Partai Pengusung menghimbau kepada seluruh simpatisan, kader. Dari Papua Barat Teluk Bintuni, Adrian Kauripan, kontributor iNews melaporkan. Memasuki tahapan kampanye calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Mamberamo Tengah, Kapolres Mamberamo Tengah ajak seluruh komponen masyarakat ikut berperan aktif jaga Kamtipmas ciptakan pilkada damai. Proses tahapan pilkada telah memasuki pada tahap kampanye. Berbagai upaya telah dilakukan aparat keamanan Polres Mamberamo Tengah, mulai dari persiapan personil dalam mengawal tahapan pilkada hingga cipta kondisi, gelar pasukan, Sispam Kota. Selain itu, menjaga situasi tetap kondusif, Polres Mamteng juga telah melakukan coffee morning dengan sejumlah toko-toko di Kabupaten Mamberamo Tengah. Tidak hanya itu, untuk ciptakan situasi Kamtipmas, Polres Mamberamo Tengah juga mengajak masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah bakar batu bersama yang dilakukan di halaman Polres Mamberamo Tengah, dan juga menyambangi posko-posko para calon bupati dan wakil bupati guna menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas kepada masyarakat. Hingga masuk dalam tahapan kampanye, Kapolres Mamberamo Tengah AKBP Rahman, Polres Mamberamo Tengah juga tetap menghimbau agar masyarakat dapat mengikuti proses tahapan pilkada ini dengan aman dan damai hingga pada pemilihan kepala daerah. Saya berharap ini dapat kita laksanakan dengan baik, dan saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, dan siapapun itu yang ada di Polres Mamberamo Tengah, mari saya menghimbau dan mengajak untuk kita laksanakan pilkada ini dengan damai, sehingga apa yang menjadi harapan kita untuk menjadikan Mamberamo Tengah itu aman dan menjadikan Freddy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan. Informasi menarik lainnya masih akan kami sajikan, tetaplah bersama kami. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Saya berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Saya berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah.
Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di Saksikan program iNews Papua setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia Timur hanya di iNews Jayapura. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Dimanakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Saya meluruskan apa kita interupsi? Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Saksikan program iNews Papua setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia Timur hanya di iNews Jayapura. Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Kepala Distrik Iluga Prida Aut menyerahkan bantuan beras kepada mahasiswa asal Distrik Iluga, Kabupaten Mambramo Tengah di Kota Studi Jayapura. Bantuan beras diterima perwakilan mahasiswa Distrik Iluga di Asrama Mahasiswa Mambramo Tengah di Padang Bulan, Distrik AB Pura, Kota Jayapura. Selain beras, Kepala Distrik Aprida Aut juga menyerahkan bantuan 9 bahan pokok dan sabun deterjen. Kepala Distrik Iluga Aprida mengatakan bantuan beras dan sembako yang diberikan bagi mahasiswa merupakan suatu bentuk kepedulian. Menurutnya, mahasiswa adalah generasi penerus dan ujung tombak Kabupaten Mambramo Tengah, sehingga patut untuk diberikan perhatian. Dia berharap bantuan yang sedikit ini bisa digunakan dengan baik guna memenuhi kebutuhan para mahasiswa. Terima kasih banyak buat pemerintah pusat di mana membantu kami beras triwulan sekarang, triwulan ke-3. Maka kami Distrik Iluga kami sudah membagikan beras yang ada depan kami penyaluran hari ini dan juga mahasiswa yang asli di Jayapura yang ada di Putusan di Wamena, Jaywijaya, terus seluruh masyarakat yang ada di Jaywijaya dan juga yang ada di ibu kota Kopatu. Ketua Himpunan Mahasiswa Pelajar Kota Studi Jayapura Distrik Iluga, Atinus Walela menyampaikan terima kasih kepada Ibu Distrik Iluga yang sudah membantu beras untuk mahasiswa. Atinus mengatakan walaupun bantuan ini sedikit namun bermanfaat bagi mahasiswa. Redino Boba, iNews Jayapura melaporkan. Usai penetapan pasangan calon, Polres Asmat kerahkan 85 personil dalam rapat pleno terbuka pada pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat tahun 2024. Hal itu guna menjamin keamanan tersebut, KPU Asmat didukung oleh aparat gabungan TNI Polri agar tetap berjalan aman dan lancar. Kapolres Asmat AKBP Samuel Domingus Tatiratu mengatakan pihaknya telah melaksanakan apel pengamanan di depan KPU Asmat pada Senin 23 September 2024.
Apel tersebut untuk melakukan pengamanan tahapan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Asmat yang dikerahkan sebanyak 85 personil Polres Asmat disiagakan bersama TNI sebanyak 30 personil. Saat ini juga kami melakukan pengamanan di hari ini direncanakan untuk pelaksanaan tahapan penetapan nomor undian. Namun kami masih berkoordinasi dengan para komisioner KPUD Kabupaten Asmat dan pagi ini didahului dengan adanya agenda rapat penentuan titik lokasi terkait dengan alat peraga. Alat peraga kampanye yang sebentar lagi mungkin nanti diputuskan dalam rapat yang akan dilaksanakan ini. Kemudian dari kami Polres Asmat untuk pengamanan tahapan ini kami menyiapkan personil 1/3 kekuatan dengan jumlah 85 personil dari Polres Asmat. Demikian juga kami sinergi dengan rekan-rekan TNI dan rekan-rekan TNI juga menyiapkan satu peleton 30 personil dari rekan TNI yang sinergitas dengan kami dalam hal melaksanakan pengamanan untuk tahapan pilkada yang sementara berlangsung di Kabupaten Asmat. Secara umum, Kapolres Asmat ungkapkan situasi keamanan di Kabupaten Asmat kondusif. Masyarakat menjalankan aktivitasnya seperti biasa dan diharapkan situasi kondusif ini tetap terjaga. Polres Asmat juga menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dengan terlibat dalam pengamanan di lingkungan masing-masing. Dari Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Darul Mutakin, iNews Jayapura melaporkan. 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan mengambil nomor urut pemilihan kepala daerah. Pasangan calon Koalisi Indonesia Maju Kim bersama Partai Perindo, Darius Gewilom Gepse, Petrus Safan atau Arus mendapat nomor urut 1. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan Darius Gewilom Gepse, Petrus Safaan tiba di kantor KPU Provinsi Papua Selatan mengenakan pakaian adat masing-masing suku Marin dan Asmat untuk mengambil nomor urut dalam mengikuti pesta demokrasi, di mana calon gubernur Provinsi Papua Selatan Darius Gewilom Gepse yang berasal dari suku Marin dengan mengenakan atribut asal Iliwayap dan Wanam. Sementara calon wakil gubernur Petrus Safaan yang berasal dari suku Asmat mengenakan atribut khas suku Asmat. Pada penarikan nomor urut pasangan Arus atau Darius Petrus yang diusung Partai Koalisi Indonesia Maju Kim, Gerindra, Golkar, dan Demokrat serta Partai Perindo ini mendapat nomor urut 1 dalam kontestasi Pilkada serentak 27 November mendatang. Ada titipan dari Tuhan melalui tokoh Papua Selatan John Luba Gepse. Selama 4 hari kami dua mendapatkan dukungan dari 4 partai. Partai Gerindra, Golkar, Perindo, dan yang terakhir Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Papua Selatan, Treisya Mahuse menyebutkan penarikan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan terdapat 4 pasangan calon yang telah ditetapkan sebelumnya oleh KPU. Di antaranya nomor urut 1 Darius Gewilom Gepse Petrus Safaan yang diusung Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Perindo. Nomor urut 2 Nikolaus Kodomo Haji Baidin Kurita diusung Partai PKB, PBB, Buruh, PKN. Nomor urut 3 Romanus Baraka Albertus Muyak diusung Partai Nasdem, PAN. Dan nomor urut 4 Apollo Savanpo Paskalis Imadawa diusung Partai PD Perjuangan, PKS, P3, PSI, Gelora, Umat, dan Garuda. Diharapkan 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan bisa menciptakan pemilu damai dan aman. Dari Merauke, Papua Selatan, Syarul Mindip, kontributor iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Papua edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Mariolen Sawaki undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.